Cara meriset produk dan riset pasar di internet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi dengan saya Tommy. Di video kali ini kita akan membahas cara riset produk dan riset pasar. Nah, di video sebelumnya, pada bagian 5 tips penting dalam memulai bisnis online, kita sudah membahas apa saja yang perlu Anda lakukan sebelum memulai, ya. Mulai dari menentukan passion Anda atau hal yang Anda sukai, kemudian menemukan role model, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke langkah teknisnya. Kalau udah ketemu Anda sukanya hal apa, Anda passionnya di bidang apa, kita riset. Produk yang Anda sukai ataupun jasa yang Anda senangi itu pasarnya gimana, ya. Kita akan riset di internet. Video tentang riset produk dan pasar ini akan kita bagi jadi dua, ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pasar di Facebook dan Instagram, dan yang kedua itu akan kita bahas tentang di Google dan di YouTube, ya. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu riset di Facebook dan Instagram. Gimana sih potensi pasar dari produk yang Anda sukai atau bidang yang Anda senangi di Facebook maupun Instagram? Pertama, kita riset melalui tools dari Facebook yang namanya Facebook Ad Library, ya. Untuk menggunakan Facebook Ad Library ini sangat mudah sekali. Anda cukup buka Google, ya. Nah, buka Google. Kemudian Anda ketikkan di sini Ad Library, gitu. Oke, Ad Library, ya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin beberapa dari Anda bertanya, apakah cara untuk riset ini bisa dilakukan melalui handphone, ya? Jawabannya adalah bisa, sangat bisa, ya. Anda tinggal setting di handphone Anda untuk tampilannya ke mode desktop. Nah, tapi saran dari saya, sebaiknya mulai dari materi ini sampai materi selanjutnya itu Anda praktekkan di laptop atau komputer. Nah, kalaupun Anda saat ini belum bisa akses komputer atau laptop, saya sarankan ada berbagai opsi, ya. Anda bisa pergi ke warnet ataupun meminjam laptop teman Anda. Nah, karena saya pernah di posisi Anda, di awal-awal saya memulai bisnis online dulu, jadi saya nggak punya laptop, ya. Laptop saya rusak. Nah, menurut saya ketika kita sengaja atau menyengajakan untuk mencari komputer atau laptop, itu rasanya kita lebih serius daripada kita paksain semuanya dibuka dari handphone kita. Tapi kalau memang di tempat Anda emang nggak ada warnet atau emang nggak ada teman sama sekali yang punya laptop, ya, gunakan apa yang ada saja, gitu, ya. Tapi saya sangat menyarankan kalau bisa disengajakanlah untuk pergi ke warnet atau pinjam laptop, karena lebih mudah bagi Anda mengikuti dibanding kalau hanya di layar HP, ya. Walaupun bisa di layar HP, tapi layarnya kecil. Oke. Nah, kemudian setelah Anda buka Ad Library seperti ini, ya, kita klik yang paling atas, Ad Library Facebook. Di Ad Library ini kita akan mengintip iklan dari orang lain, ya. Iklan-iklan orang lain yang mengiklankan produk sejenis dengan yang ingin kita jual. Nah, ini tampilan terbaru, ya. Ini tampilan update terbaru saat ini Agustus 2021. Oke, setelah di sini kita pilih lokasinya Indonesia, ya. Pastikan lokasi Indonesia. Kategori iklan, pilih semua iklan. Kemudian Anda ketikkan di sini nama produk atau brand, merek kompetitor. Misalnya, Anda jual baju gamis misalnya, Anda ketikkan di sini baju gamis. Oke. Nah, akan muncul nih iklan-iklan yang menampilkan baju gamis. Nah, dan iklan yang muncul di sini adalah iklan yang dibuat dengan Facebook Ads atau iklan berbayar. Artinya iklan ini dibuat oleh orang yang memang membayar ke Facebook, ya. Bukan sekadar promosi upload-upload biasa. Oke. Nah, setelah muncul, ya, Anda scroll ke bawah seperti ini, ya. Anda scroll ke bawah,
Kalau bisa sampai paling bawah ya, sampai paling bawah. Oke, tujuannya adalah secara defaultnya ini diurutkan oleh Facebook, makin ke bawah itu makin lama ya. Nah, kita cari iklan yang terlama. Nah, kenapa kita cari iklan yang terlama? Analoginya seperti ini. Iklan yang statusnya aktif di sini ya adalah iklan-iklan yang dijalankan oleh pengiklan dengan cara membayar sejumlah uang ke Facebook. Kalau mereka bayar ke Facebook terus-menerus ya, katakanlah ini dari 30 September 2020 ya. Nah, kalau dari 30 September 2020 iklannya masih aktif sampai sekarang, artinya mereka kan bayar terus tuh ke Facebook. Bisa kita simpulkan ya, iklan ini ya laris. Iklan ini menghasilkan keuntungan bagi si pengiklan. Nggak mungkin dong mereka bayar iklan selama setahun kalau mereka nggak untung. Nah, tapi kalaupun nggak sampai setahun ya, standarnya batas waktunya, kalau saya sarankan sebulan ke atas. Misalnya kalau iklannya itu bulan kemarin misalnya, udah lewat sebulan, dan sekarang masih aktif statusnya, ini aktif ya. Itu bisa Anda simpulkan, oh berarti produk ini ya, dalam studi kasus ini kita cobain baju gamis ya, produknya kita riset, oh ternyata baju gamis ini ada yang iklan udah setahun lebih, artinya produknya laris. Nah, bisa kita simpulkan seperti itu, produknya laris ya. Nah ini. Nah, kemudian selain kita bisa menyimpulkan produknya laris, kita juga bisa melakukan teknik ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kita amati copywritingnya atau kata-kata di iklannya seperti apa ya. Nah, Anda bisa amati ini kata-katanya. Kemudian konten iklannya. Nah, ini konten iklannya ya, berupa video. Anda bisa ikuti. Anda bisa amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian Anda juga bisa tiru landing page-nya. Nah, bagi Anda yang saat ini belum bisa membuat landing page sendiri, tenang aja, nanti ke depannya akan sampai kepada pembahasan membuat landing page sendiri. Oke. Nah, ini tentang iklannya, ini ada landing page-nya nih di sini. Ini ada alamat websitenya. Kalau kita klik selengkapnya, ya, dia akan mengarahkan kita ke websitenya si pengiklan. Oke. Nah, artinya dari tools ad library ini kita bisa ambil kesimpulan produk yang ingin kita jual itu laris atau enggak ya. Ini berlaku untuk Facebook dan Instagram ya. Karena ad library ini adalah iklan yang menampilkan iklan di Facebook juga di Instagram. Nah, jadi bisa kita simpulkan, oh di Facebook dan di Instagram produk ini baju gamis laris ya. Dengan ini websitenya ya, Anda bisa amati, Anda ikuti alurnya. Kalau dalam cara meniru website atau melakukan ATM terhadap landing page seperti ini, yang paling penting itu alurnya ya. Dari atas mereka tampilkan apa, kemudian kata-katanya mereka bahas apa. Nah, ini bisa kita simpulkan nih ya. Landing page seperti ini, konten seperti ini, dan copywriting iklan seperti ini berhasil mendatangkan penjualan bagi pengiklan ya. Itu dari Ads Library. Nah, kemudian selain dari kita bisa lihat kontennya, copywritingnya, landing page-nya, Anda juga bisa contek targetingnya ya. Contek targetingnya gimana? Untuk contek targeting sedikit membutuhkan waktu ya. Untuk contek targeting itu, nah, oke, Anda perlu membuka halamannya ya, halaman pengiklan ya. Ini kan banyak nih. Ini kumpulan dari berbagai pengiklan ya. Ada Ziano Official ya, Living Home Perfumes ya, dan lain-lain ya. Nah, Anda tinggal klik ininya ya. Anda like postingannya, Anda like halamannya, Anda like postingannya. Tujuannya supaya Facebook menilai Anda tertarik dengan produk-produk seperti ini. Nah, kalau Anda sudah
dinilai oleh Facebook tertarik dengan produk-produk seperti ini, otomatis nanti selang beberapa waktu ya, bisa beberapa hari atau sampai seminggu, di beranda Facebook Anda, nah di beranda Facebook Anda itu bisa muncul iklan-iklan seperti ini ya. Oke, nah ini halamannya, Anda bisa like ya, ini karena belum login. Saya login dulu. Nah ya, ini bisa di like, kemudian postingannya juga di like. Nah nanti setelah Anda like postingan-postingan, saran saya minimal Anda klik 3 halaman berbeda minimal ya. Kemudian Anda like postingannya, Anda like postingan sama halamannya ya. Nah nanti lama-kelamaan, selang beberapa hari atau sekitar 1 mingguan ya, di halaman atau di timeline Facebook Anda akan mulai bermunculan iklan-iklan seperti ini ya. Iklan-iklan produk yang sedang kita riset. Nah, oke. Nah, contoh ya. Oke. Nah, ini akan muncul iklan-iklan sesuai dengan yang sering kita like ya. Oke, kita cari iklan di sini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh iklan itu ada tulisan bersponsor atau sponsored. Nah, ya. Ini muncul iklan Mitrans. Mitrans ini payment gateway karena saya belakangan ini sering buka atau cari informasi tentang payment gateway. Nah, Anda klik titik 3 ya di sini. Kalau di handphone juga ada titik 3 di sudut kanan atas. Kemudian pilih di sini. Kalau bahasa Indonesia ini mengapa saya melihat iklan ini ya. Karena bahasa Inggris, why am I seeing this ad? Ada klik, di sini muncul nih. Si pengiklan itu target orang seperti apa sih? Nah, di sini mereka menjangkau orang yang tertarik dengan entrepreneurship, startup company, kayak sebentar, startup company dan lainnya. Nah, ini bisa dilihat ya, entrepreneurship, startup company, web development. Nah, ini targetingnya ya. Nanti bisa Anda gunakan kalau Anda iklan menggunakan Facebook Ads. Kemudian usianya 25 sampai 55. Nah, ini bisa dicontek juga ya. Kemudian lokasinya Indonesia. Nah, jadi seperti itu untuk riset di AdLibrary. Anda bisa dapat kesimpulan produknya laris atau enggak, kemudian konten yang laris itu seperti apa, istilahnya winning content, kemudian landing page yang bagus untuk iklan tersebut seperti apa, dan targeting seperti apa. Itu di Facebook AdLibrary. Nah, yang kedua, Anda bisa riset melalui Facebook Audience Insight. Oke, Facebook Audience Insight ya. Nah, Facebook Audience Insight itu sama, bukanya dari Google juga ya. Tinggal ketik di Google Facebook Audience Insight ya. Nah, ini ya. Ini pilihnya yang ke ininya dari Facebooknya, www.facebook.com ya. www.facebook.com. Okay. Nah, Facebook Audience Insight ini berguna untuk melihat jumlah atau kapasitas pasarnya ya. Oke, kita klik go to Audience Insight. Kalau diminta login, nanti tinggal login aja ke Facebook Anda ya. Dan tools ini gratis ya, bisa digunakan oleh siapapun, dimanapun. Nah, ini tampilan terbaru dari Facebook Audience Insight ya. Anda tinggal klik next aja, kemudian next ya, next aja, get start. Nah, ini adalah tools untuk melihat potensi atau jumlah audiens. Nah, ini adalah potensi audiens sebelum kita filter nih. 160 juta orang yang ada di Facebook dan Instagram
di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa filter nih, kita mau lihat datanya untuk apa gitu ya. Ini lokasi, misalnya Indonesia. Oke, nah, Anda bisa pilih berdasarkan kota juga ya. Kemudian usia. Nah, interest. Nah, interest kita masukkan aja produk yang kita inginkan ya. Produk yang ingin Anda jual. Baju gamis. Bahasa Indonesia. Nah, ini karena nggak muncul ya baju gamisnya. Nah, kita ketikkan gamis ya. Ini ada beberapa ya. Ada gamis syar'i, Amika, gamis lopor, pusat gamis terbaru. Kita klik salah satu ya untuk melihat potensi audiensnya. Nah, ketika kita udah klik, artinya ada 9.800.000 orang nih ya yang berpotensi menyukai gamis ini ya. Filternya sebelah sini. Kemudian kita bisa dapat data lainnya juga. Kebanyakan jenis kelaminnya wanita ya, udah pasti ya. Ini grafiknya. Ini wanita ya. Walaupun yang pria ada juga ya. Kemudian usia. Nah, ini ada usia. Kebanyakan ternyata yang minat baju gamis syar'i ya. Ini baju gamis syar'i. Jadi di sini tadi ada beberapa. Kita ketikkan lagi. Anda bisa pilih sekaligus ya, atau Anda cek satu-satu. Nah, kita masukkan semua yang gamis ya. Gamis, pusat gamis terbaru, gamis. Oke. Zoraija. Oke, nah, ternyata usia yang paling banyak itu adalah di usia 25 sampai 34. Kemudian kotanya ya, ini Jakarta ya. Nah, ini kota-kota yang masuk dalam kategori penyuka atau peminat baju gamis dengan audience size 13 juta. Artinya pasarnya lumayan besar. 13 juta orang ya yang ada di Facebook dan Instagram. Nah, Anda bisa jadikan data-data ini sebagai dasar targeting juga ya. Kalau Anda menggunakan Facebook Ads. Anda tinggal ketikkan ya minat yang sesuai ditampilkan oleh audience insight ini untuk ditarget melalui iklan Facebook Ads. Atau kalau mau target dengan yang gratis juga bisa ya. Nanti kita bahas di video lain. Oke, selanjutnya yang ketiga di Instagram ya. Instagram gimana cara ininya? Cara risetnya ya. Sebenarnya dari Ad Library dan Facebook Audience Insight itu udah masuk Instagram sekalian ya, karena ini datanya adalah data Facebook dan Instagram. Nah, tapi kalau Anda ingin berjualan manual atau menggunakan teknik organik di Instagram ya, Anda bisa mengambil kesimpulan juga berdasarkan cara atau teknik riset berikut ini. Instagram. Oke, kita buka Instagram. Nah, oke, ini belum login ya. Kita login dulu. Oke. Nah, setelah login ya, Anda bisa masuk ke kolom pencarian ya. Kolom pencarian. Oke. Anda ketikkan sama ya. Gamis. Ketikkan gamis. Nah, ini ada banyak ya. Oke, kita enter, coba kita enter. Nah, kalau dari handphone itu biasanya ada pilihan ya. Saya coba ini inspect ya, biar tampilannya berubah jadi seperti tampilan handphone. Nah, kalau di handphone itu ada pencarian tanda pagar dan yang lainnya ya. Nah, ini udah tampilan handphone. Oke, kita back dulu. Nah, di kolom pencarian ini ya, kalau untuk Instagram ini sepertinya lebih lengkap di handphone ya. Nah, kita klik search, kemudian
kita ketikkan gamis. Gamis ya. Oke. Nah, ini ada ini tanda pagar ya. Anda bisa lihat tanda pagar. Ini ada 30 juta post ya. Gamis anak ada 9 juta post. Anda bisa klik tanda pagar ini. Ini hashtag yang menggunakan hashtag gamis. Oke. Nah, di hashtag ini akan muncul postingan-postingan teratas yang postingannya gamis. Anda bisa lihat di sini, Anda cek satu persatu. Anda buka postingannya. Oke. Nah, Anda lihat like-nya ya. Like-nya berapa. Nah, kalau like-nya lumayan banyak ya, artinya cukup potensial untuk di Instagram gratisan ya. Instagram gratisan ini Instagram gratisan. Anda bisa lihat like-nya sama komennya, kira-kira yang minat gitu dengan baju gamis ini banyak nggak. Nah, Anda bisa lihat seperti ini. Oke. Nah, itu untuk Instagram yang gratisan ya. Kemudian yang terakhir, Facebook Marketplace. Nah, Facebook Marketplace salah satu channel pemasaran gratis yang penjualannya juga lumayan saat ini ya. Anda bisa jual di sana, kemudian pasarnya lumayan tertarget. Nah, untuk Facebook Marketplace ya, cara risetnya Anda masuk ke Facebook, kemudian masuk ke Marketplace. Ya, Marketplace. Nah, sebelum kita cek di Facebook Marketplace, sebenarnya kita butuh bantuan tools lain nih untuk menilai Marketplace ini ya. Kita butuh bantuan si Om Google ya, Google Trend. Google Trend. Karena di Marketplace ini kita mainnya per kota. Jadi optimasi Facebook Marketplace itu kita target per kota. Dan data per kota yang bisa ditampilkan saat ini itu adalah berdasarkan Google Trend ya. Google Trend. Tren pencarian per kota. Atau data dari Audience Insight tadi ya, Anda bisa juga gunakan nih. Nah, ini kan gamis nih. Peminatnya Jakarta, Bekasi, Medan, Palembang. Nah, kemudian di Google Trends juga Anda bisa masukkan di sini gamis ya. Anda enter. Nah, di sini kita bisa lihat trennya, nah, ini ya, grafiknya, ya. Grafik kemudian wilayah atau kota paling banyak. Nah, ini di Google Trend datanya seperti ini ya. Kembang, Pecangan, Demak, Wonosobo. Nah, Anda bisa gunakan data ini untuk riset marketplace. Di Facebook Marketplace, ya, kita setting wilayahnya. Kalau dari data Facebook tadi itu city-nya Jakarta, kita masukkan di sini lokasinya Jakarta. Oke, Jakarta. Nah, radiusnya biarkan default saja. Kemudian apply. Nah, kita bisa lihat barang-barang yang di listing atau yang dijual di Jakarta. Oke. Nah, kemudian kita cari aja di sini gamis ya. Kita cari aja gamis. Oke. Nah, akan muncul nih. Nah, di Facebook Marketplace ini butuh sedikit usaha lebih untuk riset ya, untuk menentukan baju gamis kalau dijual di Facebook Marketplace dengan target kota Jakarta ya, itu laris atau enggak. Nah, kita nggak bisa lihat ketahui langsung dari sini ya, karena di sini nggak ada angkanya laris atau enggaknya ya, penjualannya berapa nggak ada ya. Beda dengan Marketplace Shopee, Tokopedia, atau yang lain. Nah, caranya adalah kita lihat selama beberapa hari, ya. Bisa 5 hari atau seminggu. Nah, ada nggak kira-kira foto atau produk yang muncul setiap hari gitu, selalu ada setiap hari. Nah, kalau ada,
ya berarti kita bisa simpulkan, oh berarti produk tersebut atau baju gamis yang sering muncul tersebut laris ya, karena si penjualnya masih listing selama berhari-hari ya. Itu teknik risetnya. Kalau untuk teknik jualannya kita bahas di lain video ya. Nah, itu dia teknik riset di Facebook dan Instagram ya. Silahkan dipelajari dan praktekkan. Saran saya kalau sekali nonton video Anda belum paham, coba diulang-ulangi lagi ya. Jadi di Facebook dan Instagram ada 4 tools atau 4 teknik untuk meriset produk yang ingin Anda jual, apakah marketnya bagus, apakah diterima pasar, seperti apa konten yang bagus, seperti apa landing page yang bagus. Sekian dulu pembahasan teknik riset pasar kali ini. Di video selanjutnya akan kita bahas teknik riset di Google dan YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.